Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedikit membahas tentang budaya yang baru saja berkembang ya, yaitu permainan lato-lato, tektok-tektok. Tentu saja kita tidak mempersoalkan hukum, halal haram dan sebagainya. Saya sebagai praktisi pendidikan hanya berhak untuk menilai dalam perspektif pendidikan. Semoga pembahasan ini sangat bermanfaat untuk ayah bunda dan juga para teman-teman sejawat, guru, tenaga pendidik dan kependidikan. Kita tahu tiba-tiba tidak disangka ada sebuah permainan yang sebenarnya sudah dari dulu ada. Tahun 70-an sudah ada. Yang permainan ini sebenarnya berasal dari Amerika Serikat. Tetapi entah kenapa yang bikin menarik bahwa begitu cepat, begitu masif, begitu massal, tiba-tiba di mana-mana orang bermain lato-lato. Nah, ini yang kemudian timbul pertanyaan. Karena itulah mari sama-sama kita coba membahasnya. Kita mulai dari keunikan lato-lato ini gitu ya, yang membedakan dengan berbagai macam permainan-permainan lainnya. Yang pertama lebih masif. Artinya kalau permainan lain nggak banyak orang yang hobi. Misalnya layang-layang, kelereng, orang-orang tertentu saja gitu ya. Kadang juga usia-usia tertentu saja yang hobi gitu ya. Nah, sementara lato-lato ini dari anak kecil, remaja sampai dewasa, masya Allah, dan banyak banget gitu. Yang hobinya tuh, yang main itu banyak, nggak seperti main layang-layang sedikit, main kelereng sedikit gitu ya. Yang kedua adalah intens. Kalau main layang-layang mungkin ada orang yang cuma seminggu sekali gitu ya, atau seminggu 2 kali main layang-layang, atau permainan-permainan lain lah ya. Ini bukan seminggu sekali, sehari berapa kali kan gitu, dibawa kemana-mana coba, sampai di sekolah juga dibawa, masya Allah. Jadi frekuensi intensitasnya tinggi banget. Yang ketiga adalah tidak kenal waktu. Sudah azan, masya Allah. Padahal ya bunda kita tahu ya, kita sedang baca Quran saja nggak boleh dilanjut ketika mendengar azan gitu ya. Bahkan saya punya pengalaman di masjid itu sudah sholat, suara imam pakai pengeras suara kalah dengan suara tektok-tektok anak-anak yang sedang bermain di sekitar masjid. Coba, sampai sebegitu. Mereka udah nggak kenal waktu sholat, nggak kenal waktu azan, azan masih main, begitu sholat tetap masih main. Luar biasa. Kemudian juga cara menilai ketika ada event atau ada pertandingan. Kalau pertandingan-pertandingan lain, katakanlah lari, renang, coba aja sebut, balap karung, apa saja. Yang menjadi juara yang paling cepat, yang paling singkat waktunya kan. Dan ini dibalik. Yang paling tahan lama, nggak mati-mati, dialah yang juara. Coba, bisa nggak dibayangkan itu pertandingannya? Berarti kan sebelumnya dia akan menghabiskan waktu untuk latihan, main lama-lamaan. Yang paling lama itulah. Nah, inilah yang saya katakan sudah mulai ada gejala-gejala menyita waktu. Kemudian juga bukan sekedar si pemain ketika sudah mulai event atau sudah mulai pertandingan. Berarti ada panitianya, kan luar biasa ya. Berapa waktu yang tersita hanya untuk main seperti itu. Berikutnya adalah lebih mendunia, gitu ya. Dan satu lagi yang keenam, aneh nih, sangat aneh yang harus kita tahu bahwa negara pertama yang memunculkan lato-lato sekarang melarang, Amerika Serikat. Nah, ini kan luar biasa gitu ya. Ada juga negara lain yang melarang tapi agak lucu, yaitu negara Mesir. Konon katanya Mesir melarang ini karena lato-lato itu dijadikan bahan bully untuk mengejek pemimpinnya, bahwa lato-lato itu adalah, mohon maaf ya, buah zakar dari kemaluan pemimpinnya. Akhirnya gara-gara kesebar meme seperti itu,
dilarang. Nah, karena itulah mari sama-sama kita coba mencermati. Saya ingin memberikan catatan-catatan yang semoga catatan ini sangat berharga buat ayah bunda dan buat teman-teman sejawat, buat teman-teman rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan. Catatan pertama, kita tidak perlu mempersoalkan ada manfaatnya atau tidak. Kalau saya ditanya ada manfaatnya, ya ada, pasti ada manfaatnya. Masa nggak ada manfaatnya? Saya nggak akan bahas itu. Kenapa? Karena udah jelas di Al-Quran, Homer saja, minuman keras saja, di Al-Quran menyatakan masih ada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi Allah saja masih menyatakan minuman keras itu ada manfaatnya. Tetapi kemudian di kalimat berikutnya Allah memberikan komparasi, perbandingan dengan mudorotnya. Yang Allah katakan mudorotnya, dosanya dan sebagainya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, jadi ada komparasi. Sehingga saya tidak ingin terjerumus ya debat soal manfaatnya. Karena kalau saya searching banyak banget orang yang setuju dan membela disampaikan berbagai macam manfaat. Ya jelas ada lah. Ya kalau minuman keras saja ada manfaatnya apalagi lato-lato. Tinggal bagaimana kita menjadi orang yang bijak untuk mengkomparasi dengan berbagai macam gejala-gejala negatif lainnya. Kemudian bagian yang kedua, saya mengamati bahwa permainan ini sudah mulai banyak menyita waktu. Ya sampai tadi saya katakan udah azan dia nggak mau berhenti, udah qomat nggak berhenti, udah imam udah takbir nggak berhenti sampai bacaannya imam ini kalah dengan suara lato-lato. Nah ini sudah menurut saya tidak proporsional, sudah mulai berlebihan. Sekolah dibawa di dalam tas, coba. Akhirnya beberapa pihak sekolah melarang membawa itu ke dalam sekolah. Bahkan ada 2 kabupaten kalau nggak salah ya, yang juga menginstruksikan agar anak-anak itu dilarang membawa ke sekolah. Artinya sudah tidak proporsional gitu, yang harusnya hiburan biasa, mainan ecek-ecek biasa, tapi seolah-olah menjadi konsumsi utama. Na'udzubillah min dzalik. Bisa nggak kita bayangkan seandainya ya waktu kita terbuang untuk mengerjakan hal-hal yang harusnya lebih produktif, menambah iman, menambah ilmu, menambah income, menambah keterampilan, menambah teman, menambah relasi. Harusnya 1 menit saja yang kita buang, betul-betul kita pikirkan, jangan sampai sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman menjaga, memelihara, jangan sampai ada perbuatannya yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang harus diperhatikan ini khusus buat ayah bunda dan guru-guru, bukan untuk murid kita, bukan buat anak-anak kita, yaitu kemampuan sang guru atau kemampuan orang tua untuk membangun kreativitas si anak. Jangan sampai di otaknya anak ini terjadi kekosongan kreativitas. Karena kalau terjadi kekosongan kreativitas, maka dia akan mudah terombang-ambing, akan mudah diajak oleh orang lain, akan tidak punya program-program yang jelas, aktivitas-aktivitas yang jelas, rencana-rencana yang jelas. Kalau sedikit kita bernostalgia pada masa lalu, ya,